Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Melepaskan Segala Sesuatu, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 14 ayat 25 dan 33. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.'" Saudara-saudari terkasih, Yesus juga menyampaikan perumpamaan lain untuk memperjelas maksudnya kepada mereka. Kata Yesus, "Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku." Menyimak pernyataan Yesus barusan, menjadi jelaslah bagi kita akan maksud yang hendak Yesus sampaikan. Yesus menegaskan bahwasannya untuk menjadi murid Yesus, kita perlu melakukan persiapan, yaitu melepaskan diri dari segala keinginan pribadi dan segala sesuatu apapun. Tanpa mempersiapkan batin kita untuk melepaskan segala sesuatu, kita tidak akan mampu mengikuti jejak Yesus, memanggul salib dalam aktivitas hidup kita sehari-hari. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang anak kecil yang girang gembira pergi ke toko mainan bersama kedua orang tuanya. Sejak dari rumah dan di sepanjang perjalanan, ia berbicara terus tentang keinginannya membeli mainan figur kesukaannya. Dan setiap kali selesai bercerita,
orang tua menanggapinya dengan pesan yang sama, yaitu, mudah-mudahan ada ya mainan yang kamu suka, tapi paling mahal yang harganya 200.000 saja ya. Sesampainya di toko, sang anak langsung lari ke rak-rak yang berisi mainan figur kesukaannya. Dengan antusias, ia berceletoh tentang mainan-mainan yang dilihatnya itu satu persatu. Aku suka ini, aku juga suka yang ini aku juga suka. Aku mau beli yang mana ya? Katanya dengan penuh semangat. Orang tua tersenyum melihat kelakuan anaknya. Coba sini, kita perhatikan harganya. Yang ini 350.000, yang ini 300.000 lah, yang ini malahan 500.000. Kok semuanya kemahalan dan tidak terjangkau ya? Kata ibu. Sang anak lesu sejenak dan mengembalikan ketiga mainan yang diambilnya tadi, lalu kembali semangat menyusuri rak yang lain. Saudara-saudari terkasih, anak kecil yang penuh semangat ini pelan-pelan berubah menjadi lesu. Mainan yang harganya terjangkau tidak ada yang menarik minatnya. Aku gak tahu mau beli yang mana. Di rak sini tidak ada mainan yang aku suka, kata sang anak dengan murung. Ya, sudah. Tidak usah beli juga tidak apa. Kita bisa tabung dulu uangnya. Sampai nanti liburan lagi akan menjadi tambah banyak dan bisa cukup membeli mainan yang kamu suka, jawab ayahnya. Tapi mata anak tetap terpaku pada rak mainan. Keinginannya bulat ingin membeli mainan untuk dibawa pulang. Ia lalu mengambil lagi mainan kesukaannya yang mahal. Loh, kok diambil lagi? Tidak bisa sayang, kita tidak ada uangnya, jelas sang ibu. Anak itu sangat sedih dan menangis. Hati ibunya pun ikut teriris karena tidak bisa membelikan mainan kesukaan untuk anak yang disayanginya. Apakah Anda pernah mengalami hal serupa? Anak kecil ini melekat pada keinginannya membeli mainan kesukaan, dan ibu melekat pada keinginannya membahagiakan anak. Kelekatan pada keinginan membuat hidup terasa penuh derita saat kenyataan tidak sesuai keinginan. Bagaimana saya dapat mensyukuri hidup? Maukah saya melepaskan keinginan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas perumpamaan pada hari ini. Kami sadar bahwa kami masih sering kali bertindak dengan mengikuti keinginan kami sendiri, pun dalam mengikuti Engkau tanpa sadar kami didorong oleh hasrat kami untuk menjadi baik, benar, dan suci. Terima kasih atas terang kasih-Mu Tuhan. Beri kami rahmat untuk melepaskan keinginan pribadi dan berpusat hanya pada kehendak Bapa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.